Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dapat beribadah pada malam ini dalam kebaktian keluarga bersama YKB Media Ministry melalui channel YouTube YKB TV. Dari berbagai tempat kita dapat beribadah bersama. Kita dipersatukan dalam roh Allah menjadi saudara seiman, satu keluarga di dalam Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Oktober, semoga semakin luas jangkauan program kebaktian keluarga pada para sahabat, keluarga Allah dimanapun berada. Mari kita mengangkat hati kita pada Tuhan, kita bersorak memuji Tuhan, angkatlah hatimu pada Tuhan. Bersama menyembah, sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah, pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Bersama menyembah, sorak haleluya. Mari nyanyilah, pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang boleh memimpin, menyertai, menemani kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kerja. Malam hari ini kami hendak beribadah bersama dengan keluarga. Bapa kiranya berkati ibadah kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Menjadi hamba tanpa pamrih. Demikian tema kebaktian keluarga pada episode kali ini. Tanpa pamrih, tanpa berharap apapun. Apakah masih ada di zaman ini? Kita merasa sudah melakukan banyak hal. Banyak hal yang sudah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dalam pelayanan di gereja atau masyarakat. Apakah salah kita mengharapkan pamrih? Setidaknya mengharapkan pengakuan, pujian atas apa yang sudah kita kerjakan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dalam Injil Lukas 17 ayat 10. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami lakukan. Apa makna dari ayat tersebut? Kita akan mendengarkan lebih jelas saat firman Tuhan akan diwartakan bagi kita semua. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Mazmur 137. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila
sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion, bila kita mengingat Sion. Mungkinkah ku nyanyikan lagu Tuhan di negeri asing? Yerusalemlah puncak sukacitaku. Biarlah aku tak bisa menyanyi lagi jika ku lupakanmu, Yerusalem. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion, bila kita mengingat Sion. Ingatlah pada Bani Edom, ya Tuhan, yang mendambakan kemusnahan Yerusalem. Hai putri Babel yang suka lakukan kekerasan, berbahagialah yang membalas perbuatanmu. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion, bila kita mengingat Sion. Mari keluarga yang berbahagia kita berdoa. Kami sungguh merasakan bagaimana Engkau Allah kami yang menemani sepanjang hari ini. Sebab sebelum kami masuk dalam akhir dari hari ini, kami kembali diperdengarkan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersama dengan keluarga kami mau menyimak, mendengarkan dan taat akan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam ini diambil dari Injil Lukas pasal 17, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara itu, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari, segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum.'
Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus bagi setiap kita yang mendengarkan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan memeliharanya. Keluarga Allah yang berbahagia, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita semua tentu pernah merasa ingin dihargai, bukan? Kita ingin dihargai atas apa yang kita lakukan. Apalagi kalau kita sudah capek bekerja. Kita ingin ada ucapan terima kasih. Kalau kita sudah banyak membantu, tentu kita punya harapan agar ada balasannya. Saya pikir itu wajar sebagai manusia. Tapi hari ini, firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 5 sampai 10 memberikan tantangan kepada kita untuk naik satu level lagi. Satu tingkat lebih tinggi. Bagaimana seharusnya kita melayani dengan hati sebagai seorang hamba. Tanpa pamrih, tanpa ada tuntutan untuk memperoleh balasan. Perikop dalam Injil Lukas 17 ayat 5 sampai 10 ini berada dalam rangkaian pengajaran Yesus kepada para muridnya. Pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai 4, Yesus menekankan tentang adanya godaan setiap kita, siapapun kita termasuk saya. Kita tidak imun untuk berbuat dosa. Dan Yesus juga mengingatkan kepada kita, kita punya tanggung jawab untuk jangan jadi batu sandungan orang lain untuk berbuat dosa. Dan Yesus juga mengajarkan kepada kita adanya satu panggilan untuk mengampuni tanpa batas. Oleh karena itu, murid-muridnya yang sudah mendengar pengajaran Yesus ini merasa berat. Bagaimana mungkin kami dapat melakukannya? Karena itu mereka berseru, Tuhan tambahkanlah iman kepada kami. Pada ayat 5-6, Yesus memberikan jawaban atas kerinduan para murid tentang tambahkanlah iman kami. Yesus memberi jawaban bahwa bukan besarnya iman yang penting. Tapi Yesus menekankan pada kualitas iman itu. Itu sebabnya kalimat yang menarik yang ditulis oleh Lukas ini bukan pada berapa besar iman itu. Tapi dikatakan iman sekecil biji sesawi pun bisa melakukan hal yang luar biasa yang besar. Jika iman itu dilekatkan dan melekat pada kuasa Allah. Di sini Yesus bicara soal kualitas iman. Bicara tentang mutu iman. Yesus bicara soal iman sebesar biji sesawi, bahkan dikatakan di sini sekecil bukan sebesar. Itu mampu mengangkat pohon ara. Tercabut dan tertanam. Pindah dan tertanam dari satu tempat, bahkan dikatakan di dalam laut. Dalam teks aslinya, pohon ara ini dipakai kata sukaminos. Dalam istilah ilmiahnya itu Morus nigra. Ini adalah jenis pohon masuk keluarga Murbei. Tingginya itu bisa mencapai 7,5 meter sampai 15 meter. Wow sekali.
Pohon ini punya dahan yang lebat dan kuat. Dan dia juga punya akar-akar yang panjang masuk ke dalam dan kokoh sekali. Di Mesir biasa dipakai untuk peti mati. Pasti mahal harganya. Itu sebabnya hampir mustahil bisa mencabut pohon itu. Apalagi bisa memindahkannya ke dalam dasar laut. Di sini Yesus mengajarkan. Kalau seorang manusia, seseorang itu punya mentalitas yang didasarkan pada iman. Maka dapat menghasilkan hal-hal yang tidak terduga. Bahkan dianggap mustahil. Nah, bagaimana supaya kita bisa ada di dalam iman seperti itu? Pada ayat 7-10. Yesus mengajarkan sikap seorang hamba dipakai kata doulos. Lebih tepatnya kata doulos ini budak. Seorang budak tidak menuntut penghargaan ketika dia melaksanakan tugas. Seorang budak, Lukas memandangnya tidak punya hak apapun. Dia cuma punya kewajiban karena sepenuh-penuhnya dia milik tuannya. Itu sebabnya sehabis dia melakukan tugas kewajibannya, maka baiklah dia tetap memandang dirinya sebagai budak. Bukan kepada hasil kerjanya. Demikian juga Yesus mengajarkan kepada para murid. Kepada Anda dan saya, kepada kita semua. Setelah kita melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan kita, pemilik hidup kita, yaitu Tuhan kita. Sikap kita katakan, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Yesus menyapa kita sebagai pendengar bahwa selesai dan setelah kita melakukan tugas yang diberikan Tuhan kita, maka sebagai budak hamba, kita tidak berhak untuk menilai diri kita. Bahwa diri kita berjasa terhadap majikan kita. Kita tidak punya hak juga untuk mengharapkan pujian. Karena hasil kerja kita. Itu sebabnya Yesus menjadi teladan kita untuk mempunyai pikiran segala sesuatu itu dilakukan bukan untuk upah. Melainkan kalau kita diizinkan melakukannya. Karena kita adalah budak milik Dia. Karena Tuhan kita memberikan kepercayaan. Dan kepercayaan sejati tidak pernah menghitung jasa. Melainkan rasa syukur. Karena kita masih diizinkan terlibat dalam misi besar dari Allah. Bahwa di dalam Yesus, Allah menghadirkan kerajaan Allah. Pesan utama dalam Injil Lukas ini, iman sejati, selalu diiringi kerendahan hati dan pelayanan tanpa pamrih. Keluarga Allah yang dikasih oleh Tuhan. Menjadi hamba tanpa pamrih artinya, kita melayani bukan untuk dilihat di atas panggung. Karena belakangan ini ada begitu banyak panggung-panggung yang muncul. Dan aktor serta artis yang mengharapkan tepuk tangan dan pujian. Kita melayani bukan untuk dilihat. Bukan untuk mendapat pujian. Bukan juga supaya ada balasan ucapan terima kasih. Bukan itu tujuan utama.
Melainkan karena kita sadar itu adalah sebuah panggilan. Karena Anda dan saya adalah pengikut Yesus. Kita semua murid-muridnya. Kita bisa mulai dari rumah kita. Sebagai anak dalam perannya melayani orang tua. Bukan karena takut dimarahi. Bukan juga karena takut tidak dikasih atau diberi uang jajan. Atau takut nanti jatah pulsa kemudian di-skip. Tapi kalau kita punya mental seorang hamba tanpa pamrih. Status kita sebagai anak melayani orang tua karena kita sayang dia. Sebaliknya orang tua yang bekerja banting tulang sampai tulang-tulangnya pegelinu. Mendidik anak, apalagi mendidik anak di era sekarang tidak mudah. Banyak orang tua yang takut sama anaknya. Orang tua mendidik anak bukan karena takut anak. Nanti kalau tua tidak ada yang merawatnya dan mohon supaya bisa nanti apa yang dilakukan oleh orang tua sekarang dibalas, bukan itu. Tapi karena kita sadar sebagai orang tua, Tuhan menitipkan anak Tuhan itu untuk kita didik yang terbaik di mata Tuhan. Kita menjalankan tanggung jawab penuh kasih. Sebaliknya dalam relasi suami istri. Kita saling mendukung, bukan supaya uang bulanan ditambahkan, bukan juga supaya dia makin mengasihi aku. Tapi relasi suami istri cuma satu, memenuhi komitmen, janji di hadapan Tuhan dan jemaat. Disinilah Yesus menjadi teladan terbesar kita. Dia yang adalah guru dan rabi, dia memberi teladan membasuh kaki murid-muridnya. Dia mengorbankan diri di kayu salib. Padahal tidak ada alasan yang ditemukan di dalam dirinya untuk mati di kayu salib. Dan juga tidak ada yang bisa membalas pengorbanan Yesus. Keluarga Allah yang dikasih oleh Kristus. Firman hari ini memang tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Sebab menjadi anggota keluarga yang melayani tanpa pamrih itu tidak mudah. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar kepada kita. Di tengah-tengah tidak mudahnya ini karena kita penuh dengan keinginan daging kita. Satu hal yang dibutuhkan, iman. Itu sebabnya para rasul berkata, tambahkanlah iman kami. Sebab tanpa iman kita akan mudah hitung-hitungan. Tanpa iman kita mudah kecewa, terluka, sakit hati dan mengalami banyak trauma di dalam pelayanan. Karena memang tidak ada balasan. Itu sebabnya salah satu indikator pertumbuhan dari iman kita. Ini indikator yang penting harus ada dalam diri kita. Yaitu ketika kita rela melakukan yang terbaik bagi anggota keluarga tanpa menuntut balasan. Anak yang beriman bukan hanya rajin berdoa dan rajin sekolah minggu. Tapi anak yang beriman dia punya kerelaan untuk berbagi mainan, makanan yang paling dia sukai untuk adiknya tanpa harus menggerutu. Indikator remaja yang beriman bukan hanya aktif pelayanan, tapi selalu punya waktu membantu orang tua. Sekalipun tidak ada tambahan uang jajan. Indikator orang tua yang beriman bukan hanya berdoa. Tapi di tengah-tengah letihnya tubuh, macet di jalan, belum lagi mungkin dimarahi oleh bos di kantor. Tapi punya niat untuk menyisihkan waktu
menyisihkan tenaga, perhatian. Kalau pulang dengan kelelahan, punya mata, hati, dan telinga untuk mendengar suara anak-anaknya. Iman yang bertumbuh selalu tampak dalam pelayanan dari hati yang tulus dan punya kerelaan melepas sekalipun tanpa ucapan terima kasih. Mari kita bayangkan beberapa situasi sehari-hari anak-anak ketika diminta membantu membereskan meja makan, dia lakukan dengan gembira bukan dengan muka masam atau menunggu aba-aba atau tuntutan imbalan uang jajan. Remaja ketika adik kecilnya minta ditemani belajar, "Kak, tolong temani aku." Jangan berkata, repot, nanti saja, kakak juga punya banyak tugas. Tapi dia punya kesediaan untuk menemani dengan tulus, meski cuma sebentar. Orang tua saat pulang kerja capek, masih mau mendengarkan cerita anak-anak. Itu adalah pelayanan tanpa pamrih. Suami istri yang saling mendahulukan, bukan saling menuntut. Saat pasangan sabar, pekerjaan kantor begitu padat, tapi tetap menyisihkan waktu untuk merawat dengan sabar, tanpa pernah mengungkit-ungkit. Keluarga akan terasa damai ketika setiap anggota tidak sibuk menuntut, melainkan berlomba untuk melayani. Kisah Mother Teresa dari Kalkuta yang rela meninggalkan kampung halamannya di Albania. Dia merawat orang-orang miskin sekarat, tidak berdaya, yang ada di pinggir jalan di selokan. Banyak orang tanya kepada Ibu Teresa, "Mengapa engkau lakukan ini? Apa yang mereka sudah engkau rawat itu bisa balas kepadamu?" Ibu Teresa dengan kalem dia menjawab, "Aku melakukannya bukan untuk balasan. Aku melakukannya untuk Yesus yang ada dalam diri orang miskin itu." Artinya, pelayanan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa berdampak besar. Di rumah kita pun bisa. Tindakan sederhana, menyeduhkan teh untuk orang tua, menyiapkan kopi untuk suami tercinta, membawa sarapan untuk keluarga, mengantar adik sekolah. Kelihatan kecil, kalau dilakukan dengan hati yang tulus, akan meninggalkan kesan dan kasih yang mendalam. Keluarga Allah yang berbahagia, bagaimana kita belajar menjadi hamba tanpa pamrih. Yang pertama, pandanglah selalu Yesus. Saat hati belum siap untuk melakukan, pandanglah Yesus sebab Dia satu-satunya teladan. Ingat bagaimana Dia mengasihi Anda dan saya sampai mati. Yang kedua, mulai dari hal kecil yang mungkin dianggap receh. Tapi tidak mungkin ada uang besar tanpa uang receh, bukan? Tidak perlu menunggu hal besar. Menyapa dengan ramah, membantu pekerjaan rumah, mendengar curhat dengan sabar. Yang ketiga, melatih hati kita. Update selalu software hati kita. Yaitu dengan apa? Tidak menuntut. Setelah berbuat kasih, jangan berkata, "Aku sudah begini kok kamu tidak begitu." Disinilah kita belajar untuk melepas. Yang keempat, jadikan kasih sebagai gaya hidup keluarga kita. Kalau setiap anggota keluarga melayani dengan tulus, rumah kita akan penuh dengan damai. Dan satu lagi, sukacita. Paus Gregorius pertama
menerapkan dalam pelayanannya. Servus Servorum Dei. Jabatan sebagai paus menempatkan dia untuk menjadi hamba dari semua hamba Allah. Dan itulah yang sudah diajarkan oleh Tuhan kepada kita semua. Keluarga Allah yang berbahagia. Yesus mengajarkan kita untuk berkata, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Mari, Anda dan saya diajak untuk menghidupi itu dalam keluarga. Jangan sibuk menuntut untuk dilayani, tapi mari kita berlomba untuk melayani. Melayani dengan tulus tanpa pamrih. Karena kita melayani Tuhan melalui sesama. Tidak ada yang mustahil jika dilakukan dengan iman. Dan tidak ada yang sia-sia jika kita kerjakan dengan iman. Karena hasilnya, kerajaan Allah dinyatakan dalam hidup keluarga kita. Ada damai sejahtera karena Allah berkenan untuk hadir. Kiranya Tuhan menolong setiap kita sebagai anggota keluarga dan seluruh keluarga kita supaya semakin hari kita semakin ditumbuhkan iman dan kasih serta setia kita kepada Dia. Tuhan menolong kita. Amin. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 0812-8188-9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Sama seperti murid-murid Tuhan, kami juga setiap anggota keluarga Allah meminta kepadamu, memohon kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah cinta kami. Tambahkanlah kesetiaan kami kepada Tuhan yang telah terlebih dulu mengasihi kami, mencintai kami sebagaimana kami ada. Dengan iman, dengan kesetiaan, dengan cinta itu, maka kami akan digerakkan dengan sikap lepas bebas untuk boleh mengasihi anggota keluarga kami, suami, istri, anak, orang tua, kakek, nenek, dan kerabat kami yang lain hanya karena Tuhan. Kami tidak berlomba untuk menuntut, melainkan kami berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik, karena kami mengasihi menyayangi mereka yang telah Tuhan hadirkan dalam hidup kami, menyatukan kami sebagai keluarga. Tambahkanlah iman kami, cinta kami, kesetiaan kami, agar dengan iman, cinta, dan setia itu, kami juga boleh tergerak untuk dengan sikap lepas bebas, mengambil bagian dalam pelayanan hanya karena Tuhan. Ladang pelayanan di tengah gereja dan masyarakat bukanlah tempat bagi kami berlomba-lomba untuk saling menuntut, melainkan sebagai media sarana bagi kami berlomba-lomba ambil bagian, dilibatkan oleh Tuhan untuk menyatakan cinta Tuhan dalam pelayanan kami. Tambahkanlah iman, cinta, dan setia kami bagi setiap kami yang Engkau berikan pekerjaan di berbagai macam bidang, agar kira menjadikan profesi bidang kami, di mana kami bekerja, sebagai media sarana kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di era yang mana sebagian orang menghidupi nilai transaksional, kita dipanggil meneladani Kristus yang sudah berkurban bagi kita. Kita dipanggil mengikut Kristus bukan agar demi mendapat ini dan itu, melainkan melakukan yang terbaik bagi Tuhan yang sudah berkurban bagi kita.
Kesediaan melakukan yang terbaik bagi Allah sebagai wujud iman kita kepada Allah yang lebih dulu memberi anugerahnya kepada kita. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Kita nyanyikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjal. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin.